warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan di matan ya. Wa ibdalul lam sama ya. Nah, coba ini anak ya. Wa ibdalul lami miman lughatun himyariyatun. Jadi menggantikan lam dengan mim. Ini kita lagi ngomongin apa? Al ya. Berarti kalau lamnya diganti mim jadi apa? Am. Jadi alif lamnya itu jadi am. Ya. Syarahnya lughatu himyarin ya, lughatu himyarin ibdalul lamin, yaitu mengganti lam dengan mim. Ini adalah dialeknya himyar. Jadi lughahnya himyar itu mengganti lam pada al menjadi mim. Berarti jadinya bukan al, jadinya apa? Am. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qad takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilughatihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan dialek himyar ini ketika beliau berkata laisa min birim siyamu fim safar. Ya, jadi Nabi bilang apa? Laisa min birim siyamu fim safar. Agak repot ya. Ada harusnya apa? Laisa min ambiril ya. Ya minal birri ya, laisa minal birri asyamu fis safar. Ya betul. Jadi mimnya diganti al lagi ya, balikin lagi laisa minal birri. Jadi minal birri tapi jadi minambir ya. Alnya dibuang. Asyam ya. Jadi apa? Imsyam fis safar fim safar. La, padahal la sama mim jauh ya makhrajnya ya. Ini mim, lam, maksudnya makhrajnya ini, cuman sifatnya beda ya. Tapi entah kenapa dialeknya seperti itu. Wa alaihi qaulu syair. Jadi memang Nabi itu menguasai ya dialek-dialek dalam bahasa Arab. Jadi kalau Nabi berbicara kepada dialek yang berbeda, maka Nabi rubah dialeknya supaya ngikutin mereka. Jadi Nabi menguasai semua bahasa Arab. Bahkan sahabat sendiri nggak paham ya apa yang Nabi ngomong ya, karena asing ya, bisa jadi asing. Ya itu doang ya sedikit. Lanjut, Sadar silakan. Lanjut aja lah, Fat aja. Ya. Nah, jadi mudhof kepada salah satu yang telah disebutkan wa huwa bihasabi ma yudhofu ilaih, maka ya jadi yang telah disebutkan dan kedudukannya, maka tingkat ma'rifahnya itu apa? Sesuai dengan mudhof ilaihnya. Ya, seperti itu. Jadi illal mudhofa ila dhamiri fakal alami. Maka kalau dimudhofkan kepada dhamir, kedudukannya setara dengan alam, setara dengan nama ya. Seperti itu. Lanjut Sadis. Syarh an-naw' as-sadisu min al-ma'arifi ma udhifa ila wahidin min al-khamsatil madhkurati nahwu gulami wa gulamu zaidin wa gulamu hadha wa gulamu alladhi fid dari wa gulamu qadi wa rutbatuhu fit ta'rifi ka rutbati
karutbati ma udifa ilaih ilaihi fal mudhafu ilal alami fi rutbatil alami alami wal mudhafu ilal isyarati fi rutbatil isyarati wa kadzalika al baqi ilal mudhafi ilal mudhari falaysa fi rutbatil mudhari wa inma huwa fi rutbatil alami. Iya, bedanya situ doang. Jadi kalau ya jadi jenis yang keenam minal ma'arif adalah isim yang dimudhofkan kepada salah satu dari 5 isim yang udah lewat sebelumnya. Apa saja? Dimudhofkan ke domir misalnya gulami, dimudhofkan ke alam gulamu zaidin, dimudhofkan ke isim isyarah gulamu hadza, dimudhofkan ke isim mausul gulamul ladzi fid dari, dimudhofkan isim yang diberi alif lam gulamul qadi. 5 ya. 5 yang udah lewat. Maka kedudukannya, tingkat kema'rifahannya apa? Sama seperti mudhof ilaihnya. Maka fal mudhofu ilal alam, maka ketika diidhofahkan kepada nama, maka tingkatannya nama. Wal mudhofu ilal isyarah, ketika dimudhofkan kepada isim isyarah, maka kedudukannya sama kayak isim isyarah. Ya, kecuali ya al mudhofu ilal mudmar, kalau diidhofahkan ke domir ini yang lain. Falaisa fi rutbatil mudmar, maka tidak seperti posisi domir, tapi apa? Wa innama huwa rutbatul alam, tapi setara posisi alam. Jadi isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu apa? Domir sebenarnya. Isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu domir. Kemudian nomor 2 apa? Al-alam. Ya, al-alam. Kemudian isim isyarah turun ya. Kemudian isim mausul. Dan yang terakhir yang ada alif lamnya ya, yang ada alif lamnya. Kecuali yang udah kita bahas itu apa? Alif lam lafzul jalalah nomor 1 ya. Itu lafzul jalalah nomor 1 udah pasti paling tinggi ya, paling tinggi. Wa dalilu ala dzalika annaka taqul, maka dalilnya mengapa ketika dimudhofkan kepada domir kok setara tidak setara ya, tidak setara dengan domir, yaitu kayak perkataan engkau ketika mengatakan marortu bi zaidin sahibika. Marortu, saya berpapasan, bi zaidin, dengan zaid, sahibika. Sahibika apa? Sahabatmu. Fatasiful alam, maka lihat kamu mensifati nama zaid ya, zaid nama kan? Bil ismil mudhofi ilal mudmar ya. Maka di sini engkau mensifati nama yaitu zaid dengan isim yang dimudhofkan kepada domir. Di sini ada sohib, jadi apa? Jadi naat buat zaid ya. Sedangkan sohib ini dia didhofahkan kepada domir. Itu dalilnya. Seandainya ya, falau kana fi rutbatil mudmar, kalau seandainya mudhofnya itu setara dengan kema'rifahan domir ya, seandainya si sohib ini, sohib kan mudhof nih, kan sohib didhofahkan kemana? Ke kaf kan, kafnya domir. Seandainya kalau kita bilang mudhof ke domir itu setara kayak domir, lakana sifatu a'rafa minal mausuf, maka jadilah apa? Maka nanti bisa jadi sifat ya, sifat itu bisa a'rafa lebih apa? Lebih ma'rifat, niscaya sifat lebih ma'rifat daripada yang disifati. Ya kan tadi urutannya apa nomor 1? Domir kan? Domir. Itu dulu domir, nomor 1 domir, yang kedua alam gitu. Jadi kalau idhofah ke domir enggak jadi nomor 1, udah dia mentok-mentok di level nomor 2. Nomor 2 apa? Alam. Makanya zaid dipakein naat sohibika. Nah, sohibika ini udah mentok dia. Mentoknya sampai level alam. Kalau kita bilang sohibika
rutbahnya kayak domir, jadi kita punya naat rutbahnya nomor 1, level 1, Z kan alam nomor 2 kan, maka nanti niscaya ada naat yang lebih ma'rifat daripada yang disifati. Padahal harusnya yang disifati itu lebih kita nih kan lebih ma'rifat kan, antum ada kan real kan ya, ada gemuk kan, cabi-cabi ya. Ya kan, iya kan namanya sifat mah ini kan atributnya, nah atribut kan enggak hakikatnya kan, enggak marifat gitu ya. Wadzalika la yazuzu alal aso. Ya, tapi ya ini pendapat sih ya. Ini tidak boleh menurut pendapat yang lebih sahih. Berarti ada yang berpendapat. Kalau model-model begini nih, berarti ada yang berpendapat boleh aja. Yaitu sinaat itu lebih ma'rifat daripada yang disifatinya, boleh aja ya. Paham? Oke, kita bab baru nanti latihannya sekalian. Kita masuk ke mubtada sadarus. Babun al-mubtada wal khabar marfu'ani qallahu rabbuna wa muhammadun nabiyuna. Ya, bab mubtada dan khobar keduanya marfu seperti Allah Rabb kami wa Muhammadun nabiyuna. Lanjut, Ustaz Ajis. Al-mubtada huwa al-ismul mujarradu an awamiril lafziyati lil isnadi. Fal ismu jinsun yashmilu sariha ka zaidin fi nahwi zaidun qaimun Wal muawwala fi nahwi wa anta sumu fi qouli ta'ala wa anta sumu khairul lakum fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu bi khabarin. Nah, cukup. Kita bahas mubtada nih, udah agak seru nih, udah sini udah yang lebih real ya. Tapi juga kadang agak pusing juga. Mubtada itu kita lagi bab mubtada nih, tapi ya sepaket kan dia sama khobar ya. Jadi mubtada itu adalah apa? Al-ismu al-mujarradu, yaitu isim yang kosong anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafziyah. Lil isnad. Nah itu. Jadi ada 3 poin. 3 poin mubtada apa? Pertama harus isim. Yang kedua mujarradun anil awamili lafziyah. Lafziyah ya, ingat. Itu 2, poin kedua. Poin ketiga apa? Lil isnad. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Nah, fal ismu, apa isim? Ya, isim maksudnya ini. Isim itu jinsun yasmilus shoriha. Jadi kadang isim itu bisa shorih. Misal kayak Zaidun qaimun, shorih tuh. Clear ya, clear. Tapi bisa juga ism itu jenis untuk wal muawwala. Ya, yasmilul muawwala, al muawwala. Bisa jadi dia muawwal. Muawwal itu apa? Masdar ya, masdar muawwal maksudnya. Misal wa antasumu, itu kan antasumu itu an ditambah apa? Jumlah fi'liyah. Itu namanya masdar muawwal. Kalau masdar sharihnya apa? Sia, jadi ambil masdar dari tasum, itu apa? Siam, idofahkan ke kum, siamukum gitu ya. Siamukum jadinya. Fi qoulihi ta'ala wa antasumu. Nah itu wa antasumu itu sepaket mubtada tuh. An ditambah tasumu itu mubtadanya. Khabarnya mana? Khairun lakum. Seolah-olah siamukum khairun lakum. Kayak gitu kan? Kemudian fa innahu mubtada. Ya, jadi fa innahu mubtada. Maka ya wa antasumu, ya maka dia adalah mubtada mukhbarun anhu bi khair. Jadi wa antasum itu mubtada dikasih kabar yaitu dengan khairun. Sadarus. Wa kharajal bil mujarradi nahu zaidun fi kana zaidun aliman fa innahu lam yatajarrad an awamil lafziyati wa nahu qawlika fil adadi wahidus nani salasa.
فإنه وإن تجردت لكن لا إسناد فيها. Iya, betul. Dan dikeluarkan dari batasan mujarrad. Mujarrad itu apa tadi? Kosong, ya. Contohnya adalah mana tadi contohnya? Ya ini. Contoh Zaidun fi kana Zaidun aliman. Nah, gitu ya. Kana Zaidun aliman. Maka keluar nih Zaid dari contoh ini. Karena itu Zaid itu sebagai apa? Mubtada bukan? Bukan ya? Isim kana dia tuh. Fa innahu lam yatajarrad anil awamil lafdhiyah, karena Zaid di situ tidak kosong dari amil-amil lafdhiyah, itu ada kana dia. Ya wa nahu dzalika qauluka fil adad, dan juga misalnya perkataanmu tentang bilangan. Misalnya antum ngomong wahidun 1, isnani 2, salasatun 3. Nah, ini juga dikeluarkan nih. Ini bukan mubtada nih. Kenapa? Fa innaha, ya tadi wahid isnan salasah ini wa in tajarradat, meskipun dia kosong, ada enggak amilnya? Enggak ada kan, sendiri aja wahid isnan salasah. Lakin la isnada fiha, tapi kagak ada isnad, ya. Tidak ada beritanya. Ya apa satu apa? Isnan apa gitu kan. Ya dia cuma berhitung aja, tidak ada isnad. Meskipun kosong, tidak ada apa? Amil lafziyah. Paham ya? Lanjut, saat tadi. Wa dakhala tahta qaulina lil isnadi ma idza kana mubtada'u musnadan ilaihi ma ba'dahu nahwu Zaidun qa'imun, wa ma idza kana mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu nahwu qa'imul Zaidani. Ya, terus. Wal khabaru huwa al musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i Faidatun. Lanjut. fa kharaja bi qawli al musnadu al fa'ilu fi nahwi aqaimul zaidani fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i al fa'ilati lakinnahu musnadun ilaihi la musnadun, wa bi qawli ma'al mubtada'i nahu qama fi qawli qama Zaidun Wa wal hukmul mubtada'i wal khabari arraf. Ya, tarjim. Dan Keluar dari watahta ya dan masuk di bawah perkataan kami apa? Isnad apa maksudnya? Semua yang apabila mubtada itu disandarkan kepadanya apa yang setelahnya. Jadi mubtada itu sebagai apa? Isnad ilaih, ya. Gitu ya. Ma idza kana al mubtada musnadan ilaih. Itu maksud al isnad itu adalah semua yang apabila mubtada itu disandarkan kepadanya apa yang setelahnya. Jadi setelahnya itu nyangkut ke dia, ya. Maka mubtada sebagai musnad ilaih. Jadi ada dua nanti, ada musnad ilaih. Mubtadanya sebagai apa? Musnad ilaih. Ya, musnad ilaih itu pasti isim. Ya, bahkan dia ciri isim ya. Isnad ilaih itu ciri isim. Karena sesuatu yang bisa dikasih berita pasti isim. Karena kalau fiil gitu-gitu dia nggak bisa dikasih berita, gitu kan? Jadi musnad ilaih itu apa? Mubtada, fa'il, naibul fa'il, itu musnad ilaih. Jadi pelengkapnya justru beritanya itu namanya musnad, gitu. Itu konsepnya. Kemudian contoh Zaidun qaimun wa ma idza kana al mubtada wa musnadan ila ma ba'dahu nahu aqaimun az-zaidani. Nah ini. Jadi jelas kalau Zaidun qaimun, Zaidnya musnad ilaih. Kalau qaimunnya
musnad. Nah, kemudian yang kedua, wa ma idza kana al mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu. Nah, apabila mubtada tersebut disandarkan kepada musnad ilaih, berarti kebalik. Jadi ini mubtadanya sebagai musnad. Nah, jadi diisnadkan kepada yang setelahnya. Jadi mubtadanya ini musnad. Contohnya ini, aqaimun az-zaidani. Mana mubtadanya? Saat Aziz. Aqaimun az-zaidani, mana mubtadanya? Apakah dua Zaid berdiri? Mana mubtadanya? Qaim, mubtadanya qaim. Dia sebagai apa? Bermusnad, sebagai musnad, berdiri, isi berita. Musnad ilaihnya mana? Az-zaidani. Dia sebagai apa? Ya, sebagai musnad ilaih. I'rabnya apa? Hah? Ya, rofa sebagai apa? Musnad ilaih. Itu apa? I'rabnya apa? Dia rofa, betul. Musnad ilaih sebagai apa? Bukan, sebagai fa'il ya. Dia sebagai fa'il. Bagi apa? Qaimun. Pernah dengar gak istilahnya? Dia itu adalah fa'ilun sadda masaddal khobar. Pernah dengar gak istilah itu? Fa'il sadda masaddal khobar. Dia bukan khobar, dia fa'il. Fa'il buat siapa? Qaim. Qaimnya beramal ya, qaimnya beramal. Jadi susunannya mubtada, setelahnya ada fa'il ya, seperti itu. Yaitu kalau di sebagian buku disebut sadda masaddal khobar. Wal khobar. Nah, sekarang khobar ya. Dan khobar. Wal khobaru, kalau khobar al musnadul ladzi tatimu bihi ma'al mubtada'i faidatun ya, musnad. Ada khobar adalah musnad yang sempurna dengannya bersama mubtada. Itu sebuah faidah. Jadi intinya kalimatnya itu jadi sempurna gara-gara ada khobar atau musnad ini. Fa kharaja biqauli al musnad, maka keluar dari perkataan aku al musnad itu fa'il pada aqaimun az-zaidani. Maka az-zaidan di sini bukan khobar tapi apa? Fa'il. Fa innahu, karena ya fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada al faidah. Meskipun kalau kita bilang aqaimun az-zaidani sempurna enggak? Mubtadanya mana? Qaim. Sempurna enggak? Aqaimun az-zaidani. Sempurna, tapi sempurnanya bukan dengan khobar kan? Ya, tapi ya itu bukan khobar. Karena az-zaidan ini apa namanya? Meskipun dia memberikan faidah, lakin musnadun ilaih, tapi dia itu musnad ilaih, kebalikan, la musnadun, bukan musnad. Wa biqauli ma'al mubtada, ya, dan juga perkataanku bersama mubtada, contohnya qoma fi qaulika qoma zaidun, ya, qoma zaidun, itu juga sama ya, apa namanya, dan keluar dari perkataan ma'al mubtada, contohnya qoma pada perkataan qoma zaidun, karena tidak lagi bersama mubtada tapi apa? Fa'il, zaidnya fa'il. Hukmul mubtada wal khobar ar-rafu. Jadi hukum mubtada sama khobar adalah rofa ya, adalah rofa. Oke, kita lanjut. Terakhir 45 ya. Coba cek di grup. Tadi terakhir baca siapa? Satdarus berarti. Nomor 1. Al-ma'arif fi rutbati walidah. Sahih khata.
khoto, kan beda-beda ya. Isim ma'rifah itu tidak dalam satu tingkatan ya. Lanjut nomor 2. Al-alamu a'rafu min ad-dhamiri. Ayo, ingat gak? Khoto, nomor 1 apa emang? Dhamir. Domir, nomor 2 Alam. alam, betul khoto. Nomor 3 ما شرط المنعوت بالنظر إلى الرتبة apa artinya? Apa syarat سبب منع man'ut ditinjau dari tingkatannya? Apa? Tadi tuh, cluenya yang tadi. Syaratnya itu apa? An-na'tu, naat itu la yajuzu, enggak boleh a'rafu minal man'ut. Gitu ya. Ya menurut pendapat yang kuat lah. Nomor 4. Al-mudhafu ila al-alami a'rafu min al-ismi al-mawsuli. Untuk Coba nomor 1 apa tadi? Domir. dhamir. Nomor 2 Alam. alam. Nomor 3 syarah. Syarah. Nomor 4 isim mausul. Isim mausul nomor 4. Mudhof kepada alam jadi nomor berapa? Nomor 2 kan, mudhof kepada alam ya jadi alam tingkatannya. Berarti sahih khoto. Sahih. Sahih lah. Sahih. Sahih. Nomor 5 Sadarus. المضاف إلى الضمير في رتبة الأعلى Khoto sahih. Mudhof kepada domir itu selevel dengan alam. Iya itu, ya emang itu sahih, betul. Sahih. Buktinya apa tadi? Ya. Marartu bi Zaidin sahibika, gitu kan? Iya, iya. Mudhof ke domir itu nggak jadi nomor 1. Jadi hukum asalnya mudhof kepada yang 5 jadi 5, kecuali mudhof ke domir itu nggak jadi nomor 1 dia. Nomor berapa? Nomor 1,5 kali ya. Enggak, nomor 2. Jadi nomor 2 selevel alam ya. Mudhof kepada domir itu jadi nomor 2 bareng sama alam ya. Gitu ya. Sahih berarti ya. Firut batil alam sahih, betul. Nah, mentas. Oke, hadis nomor 1. Al-ikhtibaru al-fa'ilu yakunu musnadan ilaihi daiman. Sahih khoto. Fa'il artinya apa artinya? Fa'il Selalu musnad ilaihi. selalu musnad ilaih. Daiman. Selalu. Hah? Daiman. Fa'il selalu musnad ilaih. Daiman. Sahih khoto. Hah? Apa tadi antum jawabnya? Khata. Khoto. Berarti ada fa'il bisa jadi musnad. Contohnya gimana? Ya enggak? Kan antum bilang khoto tadi. Hah? Sahih lah. Sahih. Fa'il. Nomor 2. المبتدأ يكون مسندا إليه دائما Nah, mubtada selalu jadi musnad ilaih. Sahih apa khoto? Mubtada jadi musnad ilaih. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Clear ya? Tapi mubtada bisa jadi musnad enggak? Betul, aqaimun azaidani itu kan qaimunnya jadi apa? Mubtadanya apa? Qaimun kan? Musnad kan? Ingat gak contoh yang tadi? Aqaimun az-zaidani. Ana tanya mubtadanya itu dia musnad atau musnad ilaih? Ya, musnad. Berarti nggak ada iman ya? Khoto berarti. Nyambung nggak Ustaz Ajus? Hah? Nyambung nggak? Sedikit. Jadi gini, pokoknya musnad mah berita aja. Ini nggak usah ngomongin mubtada khobar fa'il dan fa'il. Pokoknya ini konsep yang lain ya. Musnad ilaih, musnad itu berita aja, berita, info. Kalau isnad ilaih, barang yang dikasih info, ya pasti benda apa isim. Jadi musnad ilaih itu pasti isim. Itu udah korek, itu ditanam aja tuh di otak. Musnad ilaih pasti isim karena memang
alamatul ismi itu ciri isim itu al isnadu ilaih, ya kan? Dah, itu dulu tuh konsepnya. Sekarang dibalik-balik ya bisa aja. Contoh yang tadi aqaimun az-zaidani, ini mubtada, si qaimun yang mubtada. Ya, mubtada dia. Bukan fiil kan, bukan fiil fa'il. Cuman qaimnya ini dia adalah beramal. Kayak koma, makanya az-zaidani marfu kan? Az-zaidani kan kalimat tanya nih, aqaimun az-zaidani, apakah dua zaid diri gitu kan? Az-zaidaninya dia sebagai fa'il. Bagi siapa? Qaim yang beramal. Jadi az-zaidan bukan khobar, bukan khobar. Nah, sekarang baru kita levelnya itu mana mustad, mana mustadilai. Coba aja artiin. Apakah zaid berdiri? Mana beritanya? Yang jadi berita tuh berdiri apa zaid? Yang jadi berita, musnad, info. Berdiri. Tapi sekarang posisinya di mana? Di depan. Jadi mubtada. Ya, jadi mubtada itu bisa musnad gitu di dalam kasus ini. Makanya nggak ada iman. Itulah ya. Lanjut nomor 3. Al-khabaru yakunu kilahuma sahih. Musnad lah, khabar namanya juga kabar ya. Kabar tuh ada musnad. Kabar musnad. Enggak bisa musnad ilaih ya. Gimana kita kasih kabar pakai isim gitu ya. Maksudnya isim kayak orang gitu ya. Lanjut nomor 4. Khoto, contohnya tadi ada mubtada nggak punya khobar, malah punyanya fa'il, itu sadda masadal khobar. Nomor 5. Udhkuru thalathata syurutil mubtada'i. Awal al-ismu mujarradu lil awamil. Sebutkan syarat-syarat apa nih? Mubtada. Apa? 1 isim, itu dulu aja. Isim. Yang kedua, meskipun bisa isim sharih, bisa isim awal ya. Yang kedua, awamil. ya anil al-awamili al-lafdhiyah. Yang ketiga, isnad. Sip. Baik, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Wa yaqaul mubtada'u nakiratan in amma aw khassa. Ya, masih panjang sih mubtada ini. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.